Di lapas khusus gangster mafia, Manny menempati posisi tertinggi dari rantai kepemimpinan di penjara. Semua tahanan tunduk kepadanya dan rela melakukan apapun atas perintahnya. Para sipir yang setiap hari terancam pun tak berani menentang dan hanya bisa berharap agar Manny mau segera keluar dari sana. Namun atas dasar sebuah rahasia, Manny menolak dibebaskan meski ditawari uang berapapun jumlahnya. Ia lebih memilih untuk tetap tinggal dan menjadi raja narapidana selamanya, karena dialah sebenarnya sang penguasa yang mengatur jalannya penjara. Namun bagaimana semuanya bermula, beginilah kisahnya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah penjara super ketat yang penuh penjagaan, yang mana setiap sel tahanan diisi maksimal 2 orang demi keamanan. Salah seorang di antara mereka bernama Manny yang sudah 11 tahun mendekam. Hari ini ia akan menjalani sebuah misi besar yang akan menentukan nasibnya ke depan. Namun sebelum misinya dimulai, Manny menulis surat terakhir untuk putranya setelah 6 tahun tidak berkabar. Ia berpesan agar Joshua selalu menjaga ibunya yang tersayang dan menghindar dari jejak hidup Manny yang kelam. Hanya itu yang ia inginkan sebagai ayah yang gagal. Tak lama kemudian, alarm tiba-tiba berdentang dan polisi berdatangan. Seorang tahanan rupanya telah dibunuh oleh temannya yang sekamar. Kejadian semacam itu sudah menjadi kewajaran di penjara terkejam. Seorang polisi bernama Robert kemudian menemui Manny dan memintanya untuk ikut keluar. Ia dihadapkan kepada Dewan Pertimbangan karena selama beberapa bulan tidak pernah melanggar. Manny lantas diberi hadiah kebebasan bersyarat selama sebulan. Di pintu keluar, Robert menyelipkan surat rahasia saat bersalaman. Surat tersebut dikirim oleh The Beast yang adalah bos besar para tahanan. Setelahnya di dalam kereta, Manny membuka surat berisi alamat yang harus ditujunya. Setibanya, ia kemudian disambut oleh Frank yang baru saja keluar dari penjara. Manny lantas diperkenalkan kepada Howie yang adalah mantan tentara. Howie menjadi kunci keberhasilan dalam misi besar mereka. Oleh karenanya, Manny memintanya untuk tidak melakukan apapun selain yang diperintahkannya. Sementara itu di tempat berbeda, seorang polisi bernama Sanchez dipanggil untuk menangani seorang kriminal. Ia lantas langsung saja mengetuk pintu rumah target tanpa gentar. Namun tiba-tiba beberapa peluru ditembakkan dari dalam. Sanchez pun mendobrak masuk dan melumpuhkan lawan. Ketika malam menjelang, Frank membawa Manny ke sebuah pesta. Di sana para mantan napi berkumpul dan menghisap narkoba. Manny kemudian disambut oleh Jenny yang sudah dipersiapkan untuk melayaninya. Namun Manny bukanlah tipe penjahat yang suka merendahkan wanita. Ia lantas meminta kendaraan untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba terjadi tembakan dari luar yang hampir mengenainya. Jenny yang terluka membuat Manny marah, namun ia harus bersegera. Di dalam mobil setelahnya, Manny melarang Howie untuk berkomunikasi dengan siapapun selain dirinya, khususnya kepada anggota geng karena misi besar ini terlalu berbahaya. Howie kemudian diturunkan di tengah jalan raya sementara Manny terus berkendara menuju apartemennya. Tidak seperti kriminal kebanyakan, Manny adalah gangster yang spesial. Kehidupannya yang lampau sangat bertolak belakang dengan keadaannya yang sekarang. Ia bernama asli Jacob Harlon yang dulu adalah seorang pialang saham yang kaya. Saat itu Joshua yang masih kecil selalu menyambutnya setiap pulang kerja. Keharmonisan keluarga bersama Catherine istrinya membuat kehidupan Manny makin lengkap dan sempurna. Hingga tiba di suatu hari, Manny dan Catherine makan malam bersama sahabat mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka terus bercanda sambil tertawa gembira. Namun Manny yang lalai lantas menerobos lampu merah dan terjadilah kecelakaan yang menewaskan sahabatnya. Sejak saat itulah kehidupan Manny berubah dan takkan bisa lagi sama. Akibat insiden tersebut, Manny kemudian menjadi tersangka. Pengacaranya berkata bahwa hukuman maksimalnya adalah 7 tahun penjara. Namun jika Manny mau menerima tanpa sanggahan, maka ia bisa memintakan pengampunan agar menjadi 2 tahun saja. Sedangkan Catherine tetap ingin melawan persidangan agar Manny terbebas sepenuhnya. Baginya apa yang telah terjadi adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Keduanya hanya bisa pasrah sambil berurai air mata. Di sisi lain, Sanchez adalah seorang polisi yang sama tangguhnya dengan Manny. Ia memegang prinsip kejujuran dan menolong para mantan napi untuk mendapat pekerjaan. Akibat insiden tembakan kemarin, dada Sanchez mengalami memar. Namun ia tidak mau mengambil cuti demi tugasnya menegakkan keadilan.
Ia baru saja mendapat kabar bahwa 2 hari ke depan akan ada transaksi senjata ilegal yang akan dilakukan oleh The Beast, sang bos tahanan dengan para kriminal. The Beast yang menjalankan bisnisnya dari penjara telah mengutus Manny sebagai tangan kanan. Ketika pagi tiba, Howie datang dengan membawakan Manny 2 ponsel sebagaimana diminta. Keduanya kemudian berangkat menuju sebuah alamat toko bunga. Di sana Herman Gomez yang adalah mantan napi di penjara yang sama langsung menyambutnya. Ia merupakan perantara antara pihak The Beast dengan para Meksiko yang akan membeli senjata. Sedangkan Manny akan bertanggung jawab untuk membawa senjata-senjata tersebut ke tempat rahasia. Herman berkata bahwa para pembelinya akan mengirimkan lokasi pertemuan 1 jam sebelum tengah malam tiba. Di kafe setelahnya, Manny menanyakan dari mana Howie mendapatkan senjata. Howie yang adalah mantan tentara berkata bahwa ia telah ikut perang di Afghanistan sebelumnya, yang mana ia kemudian menemukan gudang senjata secara tak sengaja. Alih-alih melapor kepada atasannya, Howie lebih memilih menyewa kontraktor yang bisa menyelundupkan 1.000 senjata tersebut ke Amerika. Tak lama kemudian Frank menemui Manny untuk bicara 4 mata. Ia memohon maaf atas terjadinya tembakan saat di pesta. Frank lantas membujuk Manny agar memilihnya sebagai tangan kanan daripada Howie yang masih terlalu muda. Namun Manny malah marah karena polisi akan curiga jika melihatnya berurusan dengan narapidana seperti dirinya. Manny lantas juga memperingatkan Howie karena memberitahu Frank tempatnya berada, padahal ia telah melarangnya untuk berkomunikasi dengan siapapun saja. Manny pun berkata bahwa setiap tindakannya memiliki konsekuensi yang mempertaruhkan nyawa. Sejak pertama kali masuk penjara, Manny dulu telah diperingatkan oleh pengacaranya bahwa ia akan disatukan bersama para pelaku tindak kekerasan lainnya, dari yang cuma KDRT biasa sampai dengan para gangster mafia. Oleh karenanya Manny harus berani berdiri sendiri dalam membela haknya. Karena sekali saja ketakutannya terbaca, ia akan diperbudak selamanya. Ketika malam tiba, Manny menyaksikan hal tersebut secara nyata, yang mana seorang anak baru diam-diam dibekap oleh para senior yang lebih berkuasa. Di jam lapangan keesokan harinya, para narapidana berkelompok menurut ras masing-masing. Manny yang bingung kemudian tak sengaja menabrak seorang kulit hitam. Ia lantas diancam namun Manny tak mau tinggal diam. Keduanya pun bertarung dengan sengit hingga polisi akhirnya menghentikan. Keberanian Manny berhasil mengundang perhatian meski ia harus menerima hukuman. Tindakan tersebutlah yang membuat nama Manny menjadi diperhitungkan. Sebagai tahanan yang diberi kebebasan bersyarat selama sebulan, Manny diwajibkan melapor setiap pekan. Sanchez dan Manny bagai 2 sisi koin yang berseberangan namun tak bisa dipisahkan. Meski sudah tahu misi Manny yang sebenarnya, Sanchez tetap bersikap normal. Manny pun juga paham bahwa bagaimanapun ia tidak bisa digagalkan. Beberapa hari setelah perkelahian, Manny disambut oleh Frank yang saat itu masih di penjara. Ia dihadapkan kepada para gangster kulit putih yang adalah rasnya. Sang pemimpin bernama Bottles menegaskan bahwa keselamatan ada harganya. Itu artinya setiap orang harus bekerja jika tidak ingin meregang nyawa. Selama berbulan-bulan di penjara, satu-satunya penyemangat Manny adalah surat dari Joshua yang selalu dibawa oleh istrinya. Namun kunjungan Catherine kali itu terlihat tak biasa. Rupanya kondisi ekonominya mulai sulit tanpa kepala keluarga. Manny lantas meminta Catherine untuk rela menjual rumah mereka. Meski penuh kenangan bersama, namun Manny tidak ingin karir Catherine terhenti begitu saja. Setelah 6 tahun tak pernah bertemu, Manny memberanikan diri menjumpai Catherine sore itu. Istrinya yang terkejut lantas diajak ke kafe untuk saling melepas rindu. Catherine tidak paham mengapa selama 6 tahun Manny tidak pernah berkabar. Lalu tiba-tiba saja mengirimi Joshua surat perpisahan beberapa hari yang lalu tanpa alasan. Manny hanya bisa memohon maaf karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia cuma ingin agar kehidupan keluarganya tidak terancam oleh masalahnya di dalam tahanan. Manny kemudian memberikan amplop berisi selembar cek sebesar $200.000. Ia memohon Catherine agar menerima karena hari ini akan menjadi terakhir kalinya mereka berhubungan. Sejak dahulu kala, kerasnya kehidupan penjara tidak pernah Manny ceritakan kepada istrinya. Saat ia masih anggota baru dalam gengnya, Manny diberi tugas untuk menyelundupkan narkoba dengan cara yang tidak biasa, yang mana ia harus menyembunyikan barang tersebut ke dalam anusnya. Ketika jam lapangan tiba, Manny lalu dengan susah payah mengeluarkannya. Narkoba lantas berpindah tangan dengan segera. Bottles pun memuji Manny atas keberhasilannya dalam misi pertama. Dengan menjauhkan keluarganya dari bahaya, Manny kini sudah siap melaksanakan misinya.
Malam itu ia pergi ke diskotik untuk berkoordinasi dengan anggota gangster lainnya. Esok malam titik lokasi akan dikirimkan 1 jam sebelum waktu pertemuan, sedangkan semua senjata dipastikan aman di gudang penyimpanan. Namun gelagat Frank yang tak tenang membuat Manny curiga. Ia lantas mengakhiri pertemuan dan meminta mereka pulang secepatnya. Secara diam-diam, Manny kemudian mengikuti mobil Frank dari belakang, yang mana ia rupanya menemui Sanchez di sebuah pertokoan. Frank tidak bisa memberikan lokasi pasti pertemuan karena belum ditentukan. Sanchez pun memohon maaf karena itu berarti ia harus kembali mendekam di dalam tahanan. Frank yang panik lantas mengusulkan agar Sanchez melacak ponselnya. Keduanya pun sepakat demi keuntungan bersama. Sepulangnya, Manny berusaha menenangkan pikiran. Jika misinya gagal, maka keselamatan keluarganya akan pasti terancam karena The Beast tak akan tinggal diam. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa di pihaknya terdapat pembangkang. Membunuh seorang pengkhianat bukanlah hal baru bagi Manny. Dulu ia pernah ditugaskan menghabisi seorang pengadu yang adalah sesama tahanan. Ketika bel lapangan berdentang, Manny bersama rekannya lantas menyerang. Setiap tusukan pun meruntuhkan segala definisinya tentang moral. Ketika pagi tiba, Manny rupanya mendapat kunjungan dari istrinya. Namun yang membuat ia terkejut adalah karena Joshua ternyata juga datang untuk menemuinya. Kerinduan kepada putranya yang begitu mendalam berusaha ia tahan sekuat tenaga. Manny lantas berkata bahwa sudah tidak ada urusan di antara mereka. Namun Joshua bersikeras bahwa ia hanya ingin agar kehidupan ayahnya pulih seperti semula. Sayangnya hal tersebut mustahil terjadi sehingga Manny terpaksa mengusirnya. Joshua tentu kecewa atas sikap yang harus ia terima. Air mata Manny pun mengalir begitu saja dari perasaan yang terluka. Dari kejauhan, rekan Sanchez sesama polisi rupanya memperhatikan. Manny yang sadar lantas segera berkemas untuk menghindar. Lewat ventilasi belakang ia pun keluar, lalu pergi menemui Howie yang menunggu di restoran. Tanpa memberitahu Howie apa yang terjadi, Manny menanyakan bagaimana ia bisa mengenal Frank. Howie menceritakan bahwa dulu mereka bertemu di acara pemakaman, yang mana kehendaknya untuk menjual senjata ilegal lantas menemukan jalan, yakni dengan menghubungi Herman Gomez yang punya akses terhadap bos kartel persenjataan. Howie yang takut salah lantas menambahkan bahwa ia hanya ingin menjual barang. Ia tidak mau lagi terlibat ke dalam urusan gangster setelah transaksi selesai. Mendengar kepolosan Howie, Manny tentu sangat paham. Sebab dulu ia juga pernah terpikir untuk menjauh dari gerombolan. Sayangnya dalam dunia gangster hanya ada pintu masuk tanpa jalan keluar. Dulu di penjara yang sama, Herman merupakan ketua dari kelompok Meksiko. Ia punya kedekatan dengan Bottles di bawah pimpinan The Beast. Saat geng Meksiko berkonflik dengan geng kulit hitam, kelompok Manny juga ikut membantu mereka menyerang. Semua napi saling membunuh dengan alat apapun yang mereka temukan. Hingga akhirnya polisi yang kewalahan terpaksa melepas tembakan. Semua tahanan seketika tiarap tanpa perlawanan. Manny lantas tersadar bahwa ia telah lalai sebab tidak menghindari CCTV keamanan. Atas bukti penyerangan, Manny dijatuhi tambahan masa hukuman. Catherine yang hadir di pengadilan tentu tidak dapat menahan tangisan. Manny kemudian juga dipindahkan ke penjara tingkat atas dengan penjagaan maksimal. Hal tersebut makin membuat hidup Manny terperosok ke dalam jurang gangster tanpa dasar. Sudah tidak ada lagi harapan bagi Manny untuk kembali ke kehidupan normal. Ia kemudian berkenalan dengan Reaper sebagai teman satu kamar. Sangat berbeda dengan penjara lamanya. Para ketua gangster dari berbagai kelompok dipisah di sel yang berbeda. Manny lantas disambut oleh tangan kanan The Beast bernama Redwood di sana. Ia berkata bahwa The Beast yang adalah raja mafia akan segera menemuinya. Beberapa hari setelahnya, Manny kemudian mendapat surat cerai. Ia memang menginginkan agar kehidupan Catherine tidak terhalang. Namun kesedihan akhirnya mendorong Manny untuk melampiaskan dengan cara menyerang seorang tahanan. Para polisi pun menyemprotkan gas cabai untuk melerai. Tak lama berselang, Robert kemudian memanggil Manny untuk ke lapangan. Rupanya ia dipertemukan dengan The Beast, sang pemimpin tertinggi para tahanan. The Beast berkata bahwa Redwood telah melakukan tugas yang ia berikan, yakni membunuh seorang petugas untuk menyampaikan pesan bahwa dialah sebenarnya yang memegang kekuasaan. Setiap polisi yang paham layaknya Robert akan mendapat imbalan perlindungan. Atas aksinya kemarin yang penuh keberanian, The Beast lantas mengangkat Manny sebagai tangan kanan. Dengan kesaksian palsu dari Robert, Manny berhasil mendapat kebebasan bersyarat dari para dewan. Ia akan diberi waktu 30 hari sebelum kembali ke dalam tahanan.
Robert kemudian mengantar ponsel dari The Beast yang akan menugaskan misi besar, yang tidak lain adalah transaksi senjata ilegal yang sedang diusahakannya sekarang. Manny berusaha menolak karena jika tertangkap maka hukumannya akan berlipat ganda. Namun The Beast mengancam keluarganya sehingga Manny tak bisa berbuat apa-apa. Siang itu di mobilnya, Sanchez masih mengawasi Frank, namun belum ada pergerakan. Kepada rekannya yang baru datang, Sanchez menyatakan keheranannya atas Manny yang dianggap tak normal. Padahal dulu kehidupannya penuh kesempurnaan, namun kini malah sama sekali tidak peduli akan kebebasan. Manny seolah sengaja ingin menghabiskan seluruh sisa hidupnya sebagai tahanan. Sementara itu di supermarket, Manny membeli perlengkapan yang dibutuhkannya. Ia kemudian pergi ke rumah Frank dengan melewati mobil Sanchez tanpa menimbulkan curiga. Manny lantas memarkir mobilnya di halaman belakang tanpa suara. Frank yang mendengar ketukan segera bersiaga dengan senjatanya. Manny dengan tenang berkata bahwa yang datang adalah dirinya. Ketika pintu dibuka, Manny pun langsung menyerang Frank seketika. Tanpa ampun Manny terus menusukkan pisaunya hingga akhirnya si pengkhianat tak lagi bernyawa. Manny yang sudah menyusun rencana lantas mencatat nomor Frank ke ponselnya. Sanchez yang mulai curiga kemudian menghubungi rekannya yang berjaga di depan apartemen Manny. Karena tak ada pergerakan apa-apa, keduanya bersepakat untuk memeriksa. Sanchez mencoba memanggil Frank namun tidak ada jawaban. Ia lantas melewati pintu belakang dan menemukan informannya telah terkapar. Begitu pula dengan rekannya yang mendapati apartemen Manny sudah ditinggalkan. Sebuah pesan dari Manny kemudian masuk ke ponsel Frank agar ia bergerak jam 11 malam. Sehingga Sanchez dapat menyimpulkan bahwa Manny belum tahu akan kematian sang teman. Menjelang petang, Manny terus menyiapkan segalanya sendirian. Ia membeli beberapa barang kecil yang akan dipakainya merebut kekuasaan. Kini tinggal beberapa jam sebelum transaksi dilaksanakan. Sanchez dan rekannya bergerak dengan melacak setiap pesan dan panggilan yang masuk ke ponsel Frank. Bersama teman-temannya yang datang, Manny pergi ke gudang penyimpanan. Ia kemudian meminta semua ponsel dimatikan. Ratusan senjata ilegal lantas segera diangkut ke dalam kendaraan. Sementara itu, Sanchez sudah mengumpulkan pasukannya. Mereka menunggu titik koordinat dari ponsel Frank sebagai petunjuk satu-satunya. Setelah mendapatkan koordinat dari Herman, Manny diam-diam meneruskannya ke ponsel Frank. Para polisi pun langsung berangkat ke lokasi pertemuan. Sebelum tiba di lokasi, Manny meminta yang lain berhenti untuk mengawasi. Ia kemudian terus berangkat berdua bersama Howie. Tiba-tiba Manny menodongkan senjatanya dan menanyakan jumlah pasti senjata yang Howie miliki. Dengan terbata Howie berkata bahwa Frank lah yang memerintahnya agar 1000 senjata yang lain tetap tersembunyi. Manny yang marah lantas memerintah Howie melompat jika tak ingin mati. Setelah membuang ponselnya, Manny kemudian tiba di tempat Herman berada. Dengan terang-terangan ia berkata bahwa Frank telah meninggal dunia. Manny juga tahu bahwa Herman lah yang telah mengutus orang untuk menembaknya saat pesta. Tidak lain adalah karena ia ingin memonopoli keuntungan penjualan senjata. Herman tentu terkejut karena Manny mengetahui semuanya. Namun Manny memintanya tenang karena rencananya akan berjalan sebagaimana mestinya. Bersamaan dengan datangnya bos kartel senjata, Sanchez dan pasukannya bersiap di balik bukit dengan siaga. Setelah Manny dan si pembeli mencapai kesepakatan bersama, para polisi pun segera bertindak dengan mengepung mereka. Siapapun yang melawan langsung ditembak begitu saja, sehingga satu-satunya pilihan adalah menyerah dengan sukarela. Di kejauhan Howie tersadar bahwa Manny telah sengaja melindunginya. Sanchez dan pasukannya pun sangat puas atas kesuksesan operasi mereka. Atas apa yang telah dilakukannya, Manny dijatuhi hukuman seumur hidup kecuali mau bekerja sama. Namun Manny langsung menolak tanpa perlu tahu tawaran mereka. Sanchez yang tak paham mencoba mendekati Manny sebagai sesama pria. Ia berkata bahwa Catherine dan Joshua butuh sosok ayah yang sudah lama tak ada. Oleh karenanya, ia ingin memberi Manny kebebasan dan uang berapapun jumlahnya. Hanya satu hal yang ia minta, yakni agar Manny menyerahkan The Beast kepadanya. Sayangnya Manny lagi-lagi menolak karena para gangster mafia tak sebodoh seperti yang Sanchez kira. Setelah dikembalikan ke dalam sel tahanan, Manny mengeluarkan barang yang ia sembunyikan. Sesaat berselang Robert kemudian datang sebagaimana yang ia perkirakan. Manny digiring ke lapangan yang mana The Beast sudah menunggu dengan penuh kemarahan. Dari selnya, The Beast langsung menuduh Manny bahwa ia telah sengaja membocorkan titik pertemuan. Ia pun memperingatkan bahwa keluarganya akan segera menemui ajal. Mendengar ancaman tersebut, kemarahan Manny tak bisa ditahan.
Robert kemudian diperintah oleh The Beast agar si pecundang dikembalikan. Namun Manny yang sudah siap lantas menyerang Robert dan memasukkannya ke dalam tahanan. Dengan tenang, ia pun membuka sel The Beast sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan. Manny yang terus menggorok leher lawan akhirnya berdiri sebagai pemenang. Manny kemudian berpesan kepada Robert bahwa dialah yang berkuasa sekarang. Oleh karenanya ia ingin agar Robert membuat laporan bahwa The Beast lah yang menyerangnya duluan. Dengan demikian penjara ini akan tetap aman di bawah perintahnya sebagai Raja Tunggal. Sanchez yang membaca laporan tersebut menjadi makin heran. Manny lantas juga mengiriminya pesan sebagai hadiah persahabatan. Dengan pesan tersebut Sanchez pun berhasil mendapat sisa senjata ilegal yang disembunyikan. Beberapa hari setelahnya, Manny kemudian mendapat kiriman surat dari putranya. Joshua berkata bahwa ia telah memaafkannya dan akan selalu menjaga sang ibu sebagaimana yang Manny minta. Rasa haru di hati Manny membuatnya berlinang air mata. Tidak masalah baginya selamanya mendekam di penjara, asal Catherine dan Joshua juga selamanya aman dari mara bahaya. Manny akan menanggung kesalahannya sendirian saja tanpa mau melibatkan keluarganya tercinta. Demikianlah kehendak seorang ayah yang adalah seorang narapidana sekaligus gangster mafia.